Perkenalkan, nama saya Indah Susanti Daud, NPM 006. Saya akan menjelaskan kembali tentang 4 teori. Yang pertama yaitu 1. Teori behaviorisme. Teori behaviorisme adalah teori belajar yang menekankan pada tingkah laku manusia sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Teori behaviorisme merupakan sebuah teori yang dicetuskan oleh Gege dan Brenner. Kemudian teori ini berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap pengembangan teori pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behaviorisme. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori belajar behaviorisme menurut para ahli. 1. Edward Lee Thorndike. Belajar dalam Thorndike adalah peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara stimulus dan respon. Stimulus itu sendiri merupakan suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadikan suatu tanda untuk mengaktifkan organisme untuk berbuat, sedangkan respon adalah sembarang tingkah laku yang tiba-tiba muncul karena adanya suatu rangsangan. Yang kedua yaitu Burns-Fleder Skinner. Skinner juga mementingkan tingkah laku sebagai hubungan perangsangan dengan respon. Skinner menganggap bahwa reward atau hadiah sebagai salah satu faktor penting dalam suatu proses belajar. Kelebihan behaviorisme. 1. Teori ini cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih memburu dominasi peran orang dewasa, suka mengukangi dan harus biasakan, suka meniru dan senang dengan penghargaan langsung seperti diberi permen atau pujian. 2. Membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. Selanjutnya yaitu kekurangan teori behaviorisme. Yang pertama yaitu pembelajaran siswa yang berpusat pada guru, bersifat mekanistik dan berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Yang kedua, murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara yang efektif. Selanjutnya yang kedua yaitu teori belajar kognitivisme. Kognitif yakni mencangkup semua kegiatan mental dan ia memungkinkan individu mengaitkan, menilai, dan mempertimbangkan peristiwa sehingga mereka memperoleh pengetahuan dan pengalaman tersebut. Keterkaitan dengan tingkat kecerdasan seseorang sangatlah erat. Aspek yang ada dalam metode belajar dengan pendekatan kognitif. Yang pertama yaitu penggunaan daya ingat. Yang kedua, penggunaan berbagai panca indera. Yang ketiga, kemampuan perencanaan. Yang berikut tokoh-tokoh teori kognitif. Yang pertama, Jean Piaget. Jean Piaget sebagai tokoh yang mencetuskan psikologi kognitif sebagai perintis dari teori belajar kognitivisme. Yang kedua yaitu David Ausubel, adalah seorang psikologi yang memberikan kontribusi penting dalam bidang psikologi, pendidikan, dan ilmu kognitif. Yang ketiga, Jerome Bruder memiliki peran penting dalam pengembangan teori belajar kognitivisme. Kelebihan dan kelemahan teori kognitivisme. Kelebihannya yaitu menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Kekurangannya, teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan, sulit dipraktikkan, beberapa prinsip seperti inteligensi sulit dipahami, dan pemahamannya masih belum tuntas.
Berikutnya yaitu pandangan teori kognitif tentang belajar. Menurut teori kognitif, belajar adalah proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung. Perubahan terjadi dalam kemampuan seseorang untuk bertingkah laku dan berbuat dalam situasi tertentu. Perubahan dalam tingkah laku adalah refleksi dari perubahan internal. Yang ketiga yaitu teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme adalah teori yang menyatakan bahwa pembelajaran merupakan proses aktivitas di mana individu membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang telah dimilikinya. Teori ini berfokus pada bagaimana manusia belajar, bukan hanya pada hasil belajar. Prinsip-prinsip konstruktivisme yaitu yang pertama, pembelajaran sebagai proses yang aktif. Yang kedua, pengetahuan sebagai konstruktivisme sosial. Yang ketiga, peran guru fasilitator. Yang keempat, pentingnya konteks dalam pembelajaran. Yang kelima, pengalaman sebagai dasar pembelajaran. Kelebihan dan kelemahan konstruktivisme. Kelebihannya mendorong pembelajaran yang mendalam karena siswa aktif dalam membangun pemahaman mereka, meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Pembelajaran menjadi lebih relevan dan bermakna. Yang keempat adalah teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah teori yang berfokus memanusiakan manusia. Teori ini berpendapat bahwa proses belajar lebih penting daripada hasil belajar, dan bahwa manusia berhak memahami diri mereka sendiri sebagai langkah untuk belajar. Teori humanistik memandang bahwa seorang siswa dapat dikatakan telah berhasil apabila ia mampu melatih dan memahami lingkungan serta dirinya sendiri. Teori belajar humanistik melihat proses perilaku bukan dari sudut pandang perilaku si pelajar. Teori humanistik bertujuan agar siswa dapat mengembangkan dirinya, yaitu membuat masing-masing individu untuk mengenali diri mereka sebagai manusia yang unik dan mewujudkan dan mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri mereka masing-masing. Ada dua tujuan diselenggarakannya pendidikan anak usia dini, yaitu yang pertama, tujuan utama untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya, sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan pada masa dewasa. Yang kedua, tujuan penyerta untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar akademik di sekolah. Yang kelima, landasan filosofis. Dari implementasi pembelajaran pada anak usia dini ini sangat dipengaruhi oleh 3 alasan filsafat, yaitu 1. Progresivisme, 2. Konstruktivisme, dan yang ketiga humanisme. Maslow mengatakan bahwa ada beberapa kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh setiap manusia yang sifatnya hierarkis. Pemenuhannya kebutuhan dimulai dari kebutuhan terendah, selanjutnya meningkat pada kebutuhan yang lebih tinggi. Kebutuhan tersebut adalah kebutuhan jasmania, kebutuhan keamanan, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan harga diri, kebutuhan aktualisasi diri. Aspek humanistik pada anak usia dini dalam pembelajaran manusia. Menurut Maslow, minat ataupun motivasi untuk belajar tidak dapat berkembang jika kebutuhan pokok dan mendasar dari siswa tidak terpenuhi. Terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya tentang 4 teori tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.